Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif yang beranggotakan saya sendiri Miftahul Jahna, teman saya Erika Herunisa dan Julia Cindy Pratama Putri. Nah, di sini kami akan membahas sedikit atau mereview sedikit materi tentang argentometri. Selamat menyaksikan. Titrasi pengendapan adalah titrasi yang berdasarkan pembentukan endapan atau kekeruhan. Reaksi yang menghasilkan endapan dapat digunakan untuk analisis secara titrasi jika reaksinya berlangsung cepat dan kuantitatif, serta titik akhir dapat dideteksi. Beberapa reaksi pengendapan berlangsung lambat dan mengalami keadaan lewat jenuh, tidak seperti gravimetri. Titrasi pengendapan tidak dapat menunggu sampai pengendapan berlangsung sempurna. Hal yang penting adalah hasil kali kelarutan harus cukup kecil sehingga pengendapan bersifat kuantitatif dalam batas kesalahan eksperimen. Reaksi samping tidak boleh terjadi, demikian juga koresipitasi atau zat lain yang ikut mengendap selain zat yang diinginkan. Argentometri merupakan metode umum untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat atau AgNO3 pada suasana tertentu. Metode argentometri ini juga disebut dengan metode pengendapan karena pada argentometri memerlukan pembentukan senyawa yang relatif tidak larut atau endapan. Argentometri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui konsentrasi analit dengan menggunakan larutan baku sekunder yang mengandung unsur perak. Larutan baku sekunder yang digunakan adalah AgNO3 karena AgNO3 merupakan satu-satunya senyawa perak yang bisa terlarut dalam air. Produk yang dihasilkan dari titrasi ini adalah endapan yang berwarna. Dasar titrasi argentometri adalah pembentukan endapan yang tidak mudah larut antara titran dengan analit. Sebagai contoh yang banyak dipakai adalah titrasi penentuan NaCl, di mana ion Ag dari titran akan bereaksi dengan ion Cl dari analit membentuk garam yang tidak mudah larut. Nah, garamnya itu AgCl yang berwarna putih. Reaksinya AgNO3 plus NaCl menghasilkan AgCl plus NaNO3. Argentometri merupakan titrasi yang melibatkan reaksi antara ion halida yaitu ClBrL atau anion lainnya Cn, CnS dengan ion Ag dari perak nitrat dan membentuk endapan perak halida. Berat ekivalen pada argentometri adalah banyaknya zat tersebut yang dapat mengandung atau dapat bereaksi dengan 1 mol Ag. Contohnya yaitu berat ekivalen CaCl2 adalah mol karena 1 mol CaCl2 setara dengan 2 mol Ag. Titrasi argentometri memiliki beberapa metode berdasarkan jenis indikator dan teknik yang digunakannya. Penggunaan indikator ini akan berpengaruh pada penentuan titik akhirnya. Adapun metodenya yaitu metode Mohr, metode Volhard, dan metode Fajens. Yang pertama berupa metode Mohr. Pada prinsipnya, metode Mohr menggunakan kromat sebagai indikator titrasi. Endapan AgCl akan terbentuk terlebih dahulu, lalu setelah semua anion Cl telah terendapkan, maka kelebihan satu tetes titran yang berisi Ag dalam larutan akan bereaksi dengan indikator kromat, lalu menghasilkan endapan berwarna kemerahan. Ini akan memberikan informasi kepada operator titrasi bahwa titik akhir titrasi telah terjadi. Metode ini adalah metode yang paling sering dan mudah untuk dilakukan. Yang kedua, berupa metode Volhard, berupa metode titrasi argentometri tak langsung untuk penentuan konsentrasi ion klorida, yaitu titrasi dengan titran yang mengandung kation Ag. Sebagai larutan standar sekunder, ditambahkan secara berlebih ke dalam larutan yang mengandung anion Cl dan indikator yang berupa larutan yang mengandung kation Fe3+. Kelebihan larutan titran kemudian dititrasi dengan larutan yang mengandung anion SCN sampai dihasilkan warna merah yang timbul karena terbentuknya produk reaksi. Yang ketiga berupa metode Fajens. Pada metode Fajens, indikator yang digunakan untuk menentukan titik ekuivalen adalah fluoresin dan senyawa turunannya yang dapat diabsorpsi oleh permukaan AgCl yang bersifat koloid. Setelah semua anion Cl telah habis bereaksi dengan Ag+, maka kelebihan kation Ag+ pada tetes pertama akan bereaksi dengan fluoresin, menghasilkan perubahan warna larutan menjadi merah.